bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu Eni, tetap semangat. Alhamdulillah. Apa yang membuat ibu semangat hari ini? Mungkin karena merasa lebih baik ya dalam keseharian, jadi ya saya merasa lebih semangat. Semoga saja semangat ibu itu bisa mengalir ke sekeliling ibu, termasuk ke saya pribadi ya Bu ya. Ya. Baik Bu Hairul, rencananya hari ini ibu melaksanakan coaching dengan Pak Arif, di mana ibu sebagai coachnya. Apakah benar? Betul Bu Eni, saya akan menjadi coach untuk Pak Arif sebagai coachnya. Ya Bu Hairul. Dalam pas coaching ini saya akan menjadi observer ya Bu ya. Jadi di mana ibu adalah coaching, ibu coaching dengan Pak Arif. Nah, ibu sebagai coachnya di tahap transportasi ini saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian apa saja yang harus ibu lalui ya Bu ya. Baik. Berikut rubrik ini adalah misalkan mendengarkan dengan aktif, lalu memberikan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa, dan memberdayakan coach Ya. Coach ya. Siap Bu Hairul? Siap Bu Eni. Oke. Jadi dalam proses coaching ini tentu ada beberapa hal ya yang harus kita pahami dengan baik. Nah, dan perlu kita persiapkan agar kegiatan ini berjalan dengan yang diharapkan oleh Ibu Hairul sendiri. Ya, ada beberapa kompetensi yang harus Ibu kembangkan. Kira-kira Ibu mau mengembangkan kompetensi yang mana? Ya, baik Bu Eni. Dari ketiga kompetensi yang sudah tadi dipaparkan, ada mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coach, saya ingin lebih spesifikkan tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot untuk coach saya. Ya, tentunya Bu ya, kita harus melaksanakan semua itu ya Bu, agar coaching berjalan dengan baik. Lalu saat coaching dimulai, saya akan mengamati Ibu sebagai kegiatan Ibu dengan Pak Arif. Jadi dari kegiatan ketiga kompetensi tadi itu, kompetensi mana yang sangat spesifik yang ingin diobservasi oleh saya? Ya, baik Bu Eni. Kompetensi yang akan dikembangkan oleh saya ada 3, yaitu ada kehadiran penuh atau presence, yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Itulah seperti di kompetensi inti coaching ya Bu ya, di Ya, mana betul. kayak Ibu bilang ada kehadiran penuh, Ya. mendengarkan dengan rasa dan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa, yaitu receive, appreciate, smile, and ask. Pada tahap kompetensi saat coaching ini dimulai, saya akan mengamati kegiatan coachingnya Ibu. Ya, dari kegiatan kompetensi tadi yang disebutkan, kira-kira kompetensi mana yang spesifik yang ibu kembangkan atau yang ingin ibu observasi? Ya, kompetensi yang secara spesifik yang akan saya lakukan adalah yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua saya akan mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berarti ibu semua kompetensi ingin ibu kembangkan akan Ya, ibu observasi. siap Bu. Oke, siap. Lalu apa indikatornya ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ibu inginkan? Ya, indikator ketercapaian dari yang saya kembangkan dari ketiga di atas, saya akan menggunakan alur tirta, dan dimana dari ketiga tersebut coach akan memberikan solusi atau menyelesaikan masalahnya, dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, itu Bu, berarti sudah diberikan. Oke, yang bisa bekerja, selamat melakukan coaching, semoga berjalan dengan baik Bu. Silakan Bu bekerja. Baik, terima kasih Bu Eni. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Arif? Puji Tuhan, sehat dan bahagia. Tuhan sehat selalu ya Pak Arif ya. Amin. Ya, baik Pak Arif. Beberapa hari yang lalu kita sudah membuat kesepakatan untuk pertemuan. Betul Bu. Ya, kira-kira ada apa ya Pak Arif? Iya Bu, ya ada yang mau saya sampaikan ini Bu. Ya. Jadi saya melihat anak-anak ini sekarang ini sudah mulai ketergantungan sama gadget dan apalagi media sosialnya. Ya, jadi setiap saat mereka tidak bisa lepas dari HP. Saat mereka pagi sebelum mulai pembelajaran, anak-anak itu selalu melihat HP-nya, kemudian entah main game, entah update status, ya. Kemudian saat pembelajaran juga begitu. Mereka apabila ada tugas dari guru, mereka langsung nomor 1 adalah HP-nya yang dibuka. Dan setelah membuka HP, bukannya mengerjakan tugas, tetapi chatting dengan temannya atau bermain game. Akhirnya tugasnya jadi terbengkalai atau terlambat pengumpulannya, begitu Bu.
Baik, jadi masalahnya seperti itu ya Pak Arif ya, Ya. gadget pada siswa ya. Ya. Lalu apa yang Pak Arif inginkan atau tujuan Pak Arif yang ingin dicapai dari hasil coaching hari ini? Ya, saya ingin membuat mensosialisasikan kepada siswa tentang dampak negatif dari penggunaan gadget dan media sosial yang berlebihan. Saya ingin mengadakan seminar tentang dampak negatif gadget itu, ya, di mana pesertanya nanti adalah murid-murid di sekolah kita ini, gitu. Oh, baik Pak Arif. Lalu apa sih Pak Arif yang menjadi penyebab itu anak-anak menjadi ketergantungan terhadap gadget? Ya, karena begini, mungkin yang pertama di rumah setiap anak ini, apalagi di kota besar Jakarta ini, setiap anak itu pasti menggunakan gadget. Ya, dan orang tuanya memberikan gadget dan orang tua sibuk tidak bisa mengawasi anaknya. Di sekolah juga begitu, guru juga belum tentu bisa 100% mengawasi anak-anak. Akhirnya anak-anak itu karena terbiasa dari rumah dibebaskan menggunakan gadget, akhirnya dibawa ke sekolah juga menggunakan gadgetnya gitu, dan itu mereka tidak bisa mengatur waktunya. Bahkan dari beberapa orang tua yang saya temukan, orang tua itu banyak yang menyampaikan kepada saya bahwa anak-anak itu bermain gadget bisa sampai larut malam, gitu Bu. Dampaknya negatif berarti ya Pak Arif? Ya. Lalu bagaimana Pak Arif mengatasinya? Ya, pertama kita sebagai guru sudah menghimbau di sekolah, misalnya pagi-pagi sebelum mulai pembelajaran itu anak-anak kita minta untuk mengumpulkan HP mereka di kotak. Ya, kita punya kotak di setiap kelas, anak-anak diminta mengumpulkan ke situ. Tetapi mengumpulkan itu sangat susah. Kita bahkan sampai harus berapa kali meminta mereka, bahkan sampai memohon supaya mengumpulkan HP-nya, gitu. Dan memang mereka dalam kondisi terpaksa mereka bisa mengumpulkan HP. Kemudian yang kedua, saat pembelajaran mereka juga kita kasih tugas, mereka langsung nomor satu buka kotak HP, langsung mereka ambil HP-nya, mereka langsung gunakan HP-nya. Yang pertama bukan mencari tugas, tetapi update status, main game, atau chatting dengan temannya, gitu. Ya baik Pak Arif, berarti Pak Arif sudah berusaha ya untuk mengatasi ketergantungan handphone tersebut dengan mengumpulkan handphone pada saat pembelajaran. Betul. Baik, situasi ideal yang seperti apa sih Pak yang Pak Arif yang inginkan itu seperti apa? Ya, saya ingin anak-anak itu tahu dampak negatif dari penggunaan gadget dan media sosial yang berlebihan. Artinya mereka tahu kapan saatnya menggunakan HP mereka, kapan saatnya mereka beristirahat atau belajar, begitu. Jadi bisa memanajemen waktu. Iya. Gitu. Baik Pak Arif menginginkan anak-anak bisa memanajemen waktu ya dengan baik ya. Indikatornya seperti apa Pak Arif? Dikatakan sudah memanajemen waktu dengan baik itu seperti apa? Ya, misalnya kalau saat di sekolah gitu ya, misalnya saat pembelajaran mereka, oh ya di buku mereka ada tugas dari guru, mereka langsung pertama tuh melihat dari buku atau mereka minta izin guru untuk ke perpustakaan. Kemudian yang kedua, saat istirahat biasanya mereka makan sambil buka HP. Nah, yang saya inginkan adalah anak itu istirahat makan, hanya makan, tidak membuka HP-nya, begitu. Buka HP boleh nanti pada saat setelah mereka pulang sekolah, begitu. Artinya mereka bisa mengetahui batasan-batasan waktu ketika menggunakan handphone. Betul. Nah, kalau dibuat skala nih Pak Arif antara 1 sampai 10 yang sudah Pak Arif lakukan, Pak Arif ini ada di angka berapa Pak Arif? Ya, saya ini ada di angka 7. Angka 7 Pak Arif, baik. Bisa dijelaskan Pak Arif angka 7 itu seperti Ya, apa? kenapa saya bilang ke angka 7? Karena di sekolah kami ini kan memang sudah ada aturan untuk mengumpulkan HP, tetapi ternyata tidak mudah sekali untuk dilaksanakan. Anak-anak itu masih enggan, masih malas untuk mengumpulkan HP, gitu. Nah, kemudian mereka ketergantungan HP-nya masih kelihatan. Artinya saat pembelajaran itu, ya mereka membuka HP bukan untuk cari tugas, tetapi memainkan HP-nya, main game, chatting, atau mereka membuka media sosial mereka, begitu. Nah, itu level 7. Ya, baik-baik Pak Arif. Lalu harapan Pak Arif kalau di skala kembali dari 1 sampai 10, Pak Arif inginnya ada di skala berapa? Saya ingin di angka 9. Kenapa? Karena angka 10 itu menurut saya adalah sesuatu yang sempurna. Ya, jadi saya ingin angka 9. 9 itu berarti anak itu sudah sadar bahwa mereka harus menggunakan HP pada waktu-waktu tertentu.
tidak setiap saat mereka pegang HP, mereka buka HP, tidak seperti itu. Di sekolah itu mereka ada saatnya membuka HP, ada saatnya belajar, ada saatnya makan. Begitu juga nanti di rumah. Itu ya apa? Jadi yang saya ingin adalah kesadaran mereka itu sampai di level 9. Mereka menyadari dari dalam diri sendiri bahwa penggunaan gadget itu kalau berlebihan akan resikonya akan seperti ini gitu loh. Ya, baik. Itu di angka 9 ya Pak Arif Ya, ya. betul. Lalu bagaimana rencana Pak Arif supaya Pak Arif bisa mencapai di angka 9? Ya, saya ingin sekali mengadakan seminar. Seminar tentang dampak negatif dari penggunaan gadget dan media sosial yang berlebihan, dan juga menyadarkan mereka tentang menggunakan gadget dan media sosial itu dengan bijak gitu. Baik, jadi Pak Arif berencana ingin membuat seminar ya Pak Arif Betul. ya, supaya untuk menyadarkan siswa-siswi lebih bijak dalam menggunakan handphone. Betul. Ya baik, rencananya kapan Pak Arif akan mengadakan seminar tersebut? Ya, saya punya rencana seminar ini akan saya adakan pada bulan depan, pertengahan bulan depan. Baik Pak Arif, bulan depan ya Pak Arif ya? Ya, betul. Siapa aja yang Pak Arif butuhkan untuk membantu dalam perencanaan Pak Arif ini? Ya, mungkin dari kepala sekolah saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah, kemudian bekerja sama dengan rekan guru, Ya. dengan karyawan sekolah, dan juga akan mengajak orang tua murid juga dan murid-murid itu sendiri gitu. Iya, berarti seluruh stakeholder yang di Betul, sekolah ya Pak ya, ada betul. kepala sekolah, guru, siswa, Iya. dan orang tua siswa. Ya. Lalu apa komitmen Pak Arif untuk supaya terlaksananya rencana ini Pak Arif? Baik, yang pertama saya tentu akan bicara dengan kepala sekolah. Kemudian nanti menunggu dari petunjuk dan arahan dari kepala sekolah, dan nanti saya akan menyusun proposal. Setelah itu saya akan mengajak rekan guru untuk membentuk suatu tim, ya tim panitia, kemudian beserta karyawan juga. Kemudian saya juga akan menyiapkan sarana prasarananya di sekolah, dan saya juga akan coba menghubungi narasumber yang kompeten gitu. Ya, baik Pak Arif. Berarti Pak Arif sudah ada rencana ya terhadap permasalahan Pak Arif, luar Ya, biasa betul. Pak Arif. Untuk selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Saya kira mungkin cukup ya, Bu. Cukup. Baik, di akhir coaching hari ini boleh Pak Arif simpulkan untuk hasilnya? Ya, baik. Jadi coaching hari ini memang sudah terbuka ya. Terima kasih Ibu sudah mau menerima saya, dan saya juga sudah menemukan apa yang akan saya laksanakan, yaitu saya akan menyadarkan murid-murid untuk lebih bijak dalam menggunakan gadget dan media sosialnya. Saya akan mengadakan seminar tentang dampak negatif dari penggunaan gadget dan media sosial itu di sekolah. Seminar itu akan saya laksanakan bulan depan gitu. Oke, baik Pak Arif, luar biasa. Berarti sudah ada hasil ya Pak Arif ya? Ya, betul. Baik Pak Arif, coaching hari ini cukup. Semoga apa yang Pak Arif harapkan bisa terlaksana dan kegiatannya bisa berjalan lancar. Ya. Oke, sukses selalu Pak Arif. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih Selamat Bu. siang. Selamat siang. Ya. Ya, baik Ibu Heru ya. Tadi sudah luar biasa sekali Bu ya yang Ibu lakukan coaching tersebut, di mana ada titik tujuan dari coaching yang Ibu lakukan. Ya, lalu adalah setelah Ibu lakukan coaching, menurut Ibu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Ya. Setelah melakukan coaching, indikator yang sudah saya jalankan adalah saya sudah melakukan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, sudah menanyakan bagaimana rencana, dan terakhir adalah tanggung jawab. Dengan memperhatikan 3 konsep, 3 kompetensi, saya sudah berusaha untuk menghadirkan diri secara penuh, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir adalah sudah memberdayakan coaching. Sudah saya dapat kesimpulan ya Bu ya, bahwa Ibu sudah menghadirkan kehadiran penuh, presciences, lalu mendengarkan dengan aktif, sehingga coachingnya menjawab pertanyaan berbobot dari Ibu ya, dan mendengarkan dengan rasa. Lalu kira-kira dari awal cerita yang tadi Ibu sebutkan, secara garis besarnya apa yang Ibu ingin kembangkan lagi dari situ? Saya ingin mengembangkan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot lagi. Dan Ibu semoga apa yang diinginkan bisa tercapai, karena sudah selesai kegiatan coaching ini.
Saya mohon pamit, semoga Ibu dapat lebih berkembang lagi. Kalau saya perhatikan tadi dari skala 1 sampai 4, itu Ibu saya atas itu skala 4. Karena sudah luar biasa ya. Luar biasa. Antara coach dan coach itu interaksinya bagus, tujuannya sangat jelas. Jadi tujuan dari coach itu tercapai. Jadi Ibu sudah sangat luar biasa yang tadi saya sebutkan ya Bu ya. Selain itu juga Ibu sudah melakukan awal kita dengan tepat, di mana Ibu ada tujuan umum dari coaching tersebut, lalu ada identifikasi tentang alurnya yang di dalam tersebut, lalu ada rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching ya, dan seterusnya adalah tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan oleh coaching untuk memastikan tujuan yang ingin dicapai tersebut ya Bu Ainul ya. Betul sekali Bu Eni. Baik. Semoga saja Ibu bisa melakukan coaching dengan rekan sejawat yang lain, dengan siswa, dan dengan teman-teman di sekolah Ibu. Ya, baik, Itu terima dari kasih. saya, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Eni. Sama Bu Ainul.